Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Pada tahun 2021, Komnas Perempuan menyatakan ada 2.945 kasus kekerasan. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Faktanya, siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan. Kita tidak hanya bicara soal sentuhan, tapi juga apa yang disebut catcalling, stalking, melakukan paksaan kencan, pertanyaan yang terlalu pribadi atau sederet lainnya. Juga pelecehan melalui dunia maya lewat komentar-komentar yang tidak sepatutnya. Setiap anak berhak tumbuh dengan aman, sehat, dan terlindungi. Namun kenyataannya, kasus kekerasan seksual pada anak masih sering terjadi dan banyak yang tidak terdeteksi. Kekerasan seksual pada anak adalah bentuk kejahatan yang sangat mempengaruhi kehidupan korban, baik secara fisik maupun psikologis. Sayangnya, banyak orang yang masih belum sepenuhnya memahami apa itu kekerasan seksual pada anak dan bagaimana cara untuk mengenali tanda-tandanya. Nah, kekerasan seksual pada anak mengacu pada segala tindakan yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan usia dan juga kemampuannya. Kekerasan seksual ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pelecehan seksual, pemaksaan untuk melakukan atau menyaksikan aktivitas seksual, dan juga eksploitasi seksual. Nah, kekerasan seksual pada anak bisa dilakukan oleh orang yang dikenal ataupun tidak dikenal oleh anak, baik itu oleh keluarga, teman dekat, atau orang asing. Yang jelas, tindakan ini adalah pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan juga sehat. Kekerasan seksual pada anak ini adalah masalah yang sangat serius yang bisa terjadi di mana saja, di rumah, di sekolah, maupun lingkungan sekitar. Banyak anak yang tidak berani untuk bercerita karena takut, merasa bersalah, atau tidak tahu kepada siapa ia akan meminta bantuan. Dampaknya tidak hanya pada fisik, seperti luka atau resiko infeksi, tapi juga pada psikologis anak. Anak ini mengalami ketakutan, menarik diri, sulit tidur hingga trauma jangka panjang. Jadi, semakin cepat kekerasan ini terdeteksi dan juga ditangani, maka semakin besar juga peluang anak untuk pulih secara fisik maupun emosional. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan juga Anak itu per Juli tahun 2025 tercatat 15.615 kasus kekerasan. Dengan kekerasan seksual ini menjadi bentuk kekerasan tertinggi, yaitu sebanyak 6.999 kasus. Mayoritas korban adalah anak usia 13-17 tahun dan juga kekerasan yang paling banyak terjadi di lingkungan rumah tangga, yaitu 9.956 kasus. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat untuk ruang aman bagi anak-anak. Nah, bentuk kekerasan seksual yang dialami anak dan remaja ini sangat beragam. Mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, kemudian memaksakan untuk melakukan hubungan seksual, dan juga dipaksa untuk menyaksikan tindakan seksual, perkawinan anak, hingga diminta mengirimkan gambar atau video yang berisi konten seksual. Semua ini itu bisa terjadi secara langsung maupun di ruang secara digital, yang kini menjadi semakin rentan terhadap eksploitasi. Bidan bukan hanya tenaga kesehatan yang membantu kehamilan dan persalinan, tetapi juga tenaga kesehatan terdepan yang dekat dengan masyarakat. Bidan seringkali menjadi orang pertama yang dihubungi ketika keluarga melihat adanya perubahan fisik atau perilaku pada anak. Dalam kasus anak korban kekerasan seksual, bidan memiliki beberapa peran penting. Yang pertama, mulai dari mengenali tanda-tanda kekerasan, yakni tanda fisik berupa luka atau cedera pada daerah genital, adanya lebam, robekan atau pendarahan pada area genital anak yang tidak bisa dijelaskan. Kemudian adanya infeksi menular seksual, anak yang terinfeksi penyakit menular seksual mungkin menunjukkan gejala seperti ruam atau gatal di area genital. Kemudian adanya perubahan fisik yang tiba-tiba. Anak yang sebelumnya tidak memiliki masalah fisik mungkin akan mengalami perubahan mendalam seperti sulit buang air kecil
atau nyeri saat buang air kecil. Kemudian tanda psikologis mulai dari perubahan perilaku yang mendadak, anak yang sebelumnya ceria mungkin menjadi cemas, pendiam, atau menarik diri dari lingkungan sosial. Kemudian ketakutan terhadap orang tertentu. Nah, anak merasa ketakutan, murung, kecemasan berlebihan terhadap orang tertentu yang menjadi pelaku dari kekerasan seksual atau menolak disentuh. Kemudian menunjukkan gejala stres pasca trauma. Nah, anak yang mengalami kekerasan seksual dapat mengalami mimpi buruk, kecemasan, atau bahkan gangguan tidur. Kemudian penyakit atau keluhan psikologis lainnya. Nah, anak dapat menunjukkan tanda-tanda depresi seperti kurangnya minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai atau menunjukkan perilaku menyakiti diri sendiri. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pemeriksaan awal yang aman dan sensitif. Nah, bidan memastikan pemeriksaan dilakukan tanpa menyakiti fisik dan emosional anak. Kemudian yang ketiga, melakukan pertolongan pertama medis, misalnya merawat luka ringan, pencegahan infeksi, dan memberikan rujukan medis lanjutan. Kemudian yang keempat yakni memberikan dukungan emosional kepada anak dan keluarga dengan mendengarkan tanpa menyalahkan dan memberikan rasa aman. Kemudian yang kelima yakni bisa membuat rujukan yang tepat. Bidan bekerjasama dengan puskesmas, rumah sakit, psikolog, dan aparat penegak hukum jika diperlukan. Kemudian yang keenam, pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang pelindungan anak, batasan tubuh, dan pentingnya lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Nah, peran bidan sangatlah penting dalam memutus rantai kekerasan dan membantu anak untuk kembali pulih. Untuk mencegah kekerasan seksual pada anak, ada beberapa hal penting yang perlu dipahami oleh masyarakat. Yang pertama, ajarkan anak tentang bagian tubuh yang pribadi sejak dini. Mengajarkan anak tentang tubuh mereka, batasan pribadi, dan hak mereka atas tubuh sendiri sangat penting untuk membantu mereka mengenali perilaku yang tidak pantas. Ajarkan juga bahwa mereka berhak menolak sentuhan yang tidak nyaman. Mulai dari gunakan bahasa sederhana, misalnya bagian tubuh yang tertutup pakaian dalam, sampaikan bahwa bagian itu tidak boleh dilihat ataupun disentuh orang lain tanpa alasan medis. Kemudian yang kedua, tanamkan konsep berani berkata tidak. Anak harus tahu bahwa mereka boleh menolak sentuhan yang membuat mereka tidak nyaman meskipun dari orang yang tidak dikenal. Nah, dengarkan anak tanpa menghakimi. Bicara lebih terbuka dengan anak. Membuka saluran komunikasi yang jujur dan terbuka dengan anak sangatlah penting. Nah, anak harus merasa nyaman untuk berbicara tentang apa yang mereka rasakan ataupun alami, tanpa merasa takut dihukum ataupun disalahkan. Nah, jika anak bercerita, jangan menyalahkan atau memarahi. Yang keempat, meningkatkan kewaspadaan orang tua dan pengasuh. Nah, orang tua dan pengasuh harus selalu waspada terhadap lingkungan di mana anak-anak berada. Mengetahui siapa yang berinteraksi dengan anak dan memastikan mereka berada di tempat yang aman adalah hal yang sangat penting. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang nyaman, memastikan bahwa anak-anak berada di lingkungan yang aman, baik di rumah, sekolah, maupun di tempat umum. Menghindari anak-anak berada di tempat yang tidak terkontrol atau dengan orang yang belum dikenal dengan cara untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian yang keenam, segera bawa anak ke tenaga kesehatan bila ada tanda-tanda mencurigakan. Semakin cepat mendapat pertolongan, maka semakin baik penanganannya. Yang ketujuh, simpan outline penting seperti layanan pengaduan kekerasan terhadap anak di daerah Anda. Kemudian pelindungan anak bukan hanya tugas dari orang tua, tetapi dari seluruh masyarakat. Nah, apa sih yang harus dilakukan jika anak menjadi korban kekerasan seksual? Jika Anda mencurigai atau mengetahui bahwa seorang anak telah menjadi korban kekerasan seksual, ada beberapa langkah yang harus diambil. Yang pertama, segera bawa anak ke profesional medis dan forensik. Pemeriksaan medis dan forensik atau PISUM sangat penting untuk memastikan bukti kekerasan seksual dan mendapatkan perawatan yang tepat untuk anak. Ini juga dapat membantu dalam pendidikan hukum. Yang kedua, lapor kepada pihak berwenang.
Melaporkan kejadian kepada polisi atau lembaga pelindungan anak adalah langkah penting untuk memastikan pelaku dapat diadili sesuai dengan hukum. Yang ketiga, dukungan psikologis untuk anak. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual memerlukan dukungan psikologis agar bisa memproses trauma yang mereka alami, psikoterapi, dan membantu untuk mengatasi dampak psikologis yang ditimbulkan. Nah, jadi kekerasan seksual pada anak adalah masalah yang harus segera ditangani dengan serius dan juga penuh dengan perhatian. Dengan mengenali tanda-tanda dan juga mengambil langkah pencegahan yang tepat, kita dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak-anak, dan juga tidak lupa dengan mengedukasi kepada anak, pengawasan orang tua, dan juga penegakan hukum yang sangat tegas itu penting untuk mencegah dan juga menangani kasus-kasus kekerasan seksual pada anak. Nah, ingatlah bahwa setiap anak ini berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan juga eksploitasi seksual. Nah, kekerasan seksual pada anak ini adalah situasi yang dapat merusak masa depan mereka. Namun, dengan kewaspadaan, dukungan, dan juga dukungan dari semua masyarakat dan juga peran aktif tenaga kesehatan, terutama bidan, itu kita dapat membantu melindungi dan juga memulihkan anak-anak yang menjadi korban. Nah, mari bersama menciptakan lingkungan yang aman bagi setiap anak. Jika Anda melihat tanda-tanda kekerasan pada anak, jangan diam, laporkan, dan segera bawa ke tenaga kesehatan terdekat. Lindungilah anak dari kekerasan seksual demi masa depan yang lebih baik.